Om Swastiastu. Pak Jenderal, Pak Brigjen TNI Purnawirawan Iketut Budi Astawa. Ya, ini dalam kesempatan ini yang ingin menanyakan beberapa hal terkait isu-isu yang bergulir di media sosial. Pertama, ya, isu yang berkembang MDA itu dibilang merecokin desa adat. Nah, pendapat Pak Jenderal gimana? Durus Pak Jenderal. Sebelum yang menyampaikan pendapat tentang hal itu, terima pangaji hikmat. Om Swastiastu. Om Awigamastu. Pertama-tama kita selaku umat Hindu patut bersyukur kehadiran desa yang berhasil, para dewata yang agung, kalitan, leluhur, tanpa pancu mahbude, karena berkat beliau kita masih diberi kesehatan sehingga Haji sarang tiang itu masih bisa ngobrol-ngobrol nih. Kami berbicara di sini bukan pendapat pribadi, tetapi pengalaman nyata di lapangan, termasuk dinas di Kakan Kemhan Provinsi Bali. Saya selalu datang ke kabupaten kota, termasuk ada umat yang undang saya datang. Nah untuk itu saya juga banyak komunikasi dengan desa adat di kampung maupun desa adat lain. Jadi kalau tadi disampaikan MDA ngerecokin desa adat gitu ya, sesungguhnya tidak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian perlu tahu keberadaan dari Majelis Desa Adat yang dipimpin oleh Bendesa Agung itu, prosesnya itu pemilihan jelas melewati pesamuan agung dan itu politik kolegial. Jadi pada saat terakhir yang saya tahu tahun 2019 ya, tanggal 15 bulan 6 kalau nggak salah itu, ada 1493 desa adat hadir di situ di Pesamuan Agung, dan di situ sepakat untuk ide polisi sepakat melanjutkan kepemimpinan beliau. Jadi dipilih oleh semua, bukan mau-maunya beliau sendiri. Nah ini yang selanjutnya, Majelis Desa Adat ini begitu saya pensiun kemudian diajak juga ngayah di situ di Sabenaya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kurang lebih 7-8 bulan ini di situ sering saya komunikasi, ada tugas saya hadir ke desa-desa, sampai ada beberapa guru besar Prof yang ikut ngayah di situ, termasuk masyarakat yang saya datengin. Pak Jenderal ini turun gunung ini. Iya, tidak ada istilah turun gunung. Jadi menyampaikan kebenaran tidak ada kita merasa di atas atau di bawah, karena kebenaran terpisah sendiri, mau dari atas, dari tengah, dari bawah, kebenaran tetap kebenaran. Nah gitu. Jadi ini umat sedharma dan pemirsa sekalian, Majelis Desa Adat sangat menghormati otonomnya desa adat. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang, negara sudah mengakui bahwa adat itu duluan ada dibandingkan dengan hukum nasional. Negara Indonesia belum ada, adat Nusantara sudah ada, adat di Bali sudah ada, sudah diatur. Maka dari itu, Majelis Desa Adat juga tidak berani terus mengambil alih desa adat, tidak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, Majelis Desa Adat ini dipilih oleh desa adat pada Parungan Agung. Yang selanjutnya, MDA dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya meminta agar awik-awik perarem desa adat agar dibuat secara tertulis, karena dulu kan tidak tertulis, karena dulu taat karena menggunakan hati rasa, enten. Jadi tidak tertulis dulu, karena sekarang zaman hukum, zaman tulisan disuruh menulis. Jadi apapun yang dibuat oleh desa adat tentang awik-awik atau perarem itu hanya diserahkan ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Apa gunanya? Bukan untuk dikoreksi atau untuk diperbaiki sesuai dengan keinginan MDA, tidak. Apapun yang disepakati itulah gunanya. Apabila di kemudian hari ada permasalahan di desa adat itu, dia tidak bisa menyelesaikan di situ
pasti akan lapor ke majelis desa adat, kecamatan, atau alitan, MDA alitan, MDA Madia di kabupaten, mungkin sampai di majelis desa adat provinsi. Nah, kita turun ke sana, hasil perarem dialah, awik-awik dialah digunakan untuk menyelesaikan itu. Loh, kenapa begini? Ini kan kesepakatan Anda semua begini. Hanya begitu tugasnya. MDA tidak pernah intervensi oleh desa adat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dulu nih, kemarin kita sudah cek juga ke desa adat tuh waktu Paruman kemarin, kebetulan ada 2 kali. Yang pertama di Puri Den Bencingah, yang kedua di kantor MDA Provinsi Bali. Kenapa di Puri Den Bencingah? Yang pertama karena menghadirkan semua. Jadi nggak cukup tempatnya di kantor. Nah, di depan semua sudah mendapat data fakta informasi dari bawah, baru kemudian di provinsi rapat lagi di situ bagaimana kita menyikapi menindaklanjuti tentang hal-hal itu. Nah, yang paling penting sebenarnya kan memberikan pemahaman. Ternyata yang disampaikan oleh desa adat yang ribut dan sebagainya itu, orang yang ribut-ribut itu ternyata mungkin kurang aktif di desa adat, jadi nggak tahu dia awik-awik atau pelaksanaan desa adat di desanya sendiri itu, atau dia menggunakan persepsi sendiri karena dia baca buku atau taruh pengalaman di mana itu dipakai mengukur itu. Nah, inilah kekeliruan Mas Dharma sekalian. Mari kita sama-sama selaku orang Bali, Hindu Bali yang berdesa adat di Bali, ayolah, kalau Paum ikut di desa adat, Ngaya ikut di desa adat, sehingga akan terjadi komunikasi, kita akan tahu permasalahannya, sehingga kita apalagi ngomong di media biar tidak keliru. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Haji, tentang majelis desa adat itu tidak ada ngambil alih atau intervensi baru dalam ke desa adat. Desa adat itu otonom. Jadi kita hanya mengikuti apa keinginannya. Kaitan dengan SK, nah ini mungkin perlu ditambahkan Jige. Ya, ya. Kan banyak orang ngapain ada SK dulu udah ide betare. Oh jangan. Nyana ya nani ngomong ide betare, takutnya dia tanya tepuk ide betare. Sekan ide betare begitu, bingung nanti dia. Jadi urusan skala, mari kita pakai parameter skala. Urusan skala atau vertikal kita gunakan urusan spirit. Di skala vertikal, ini horizontal. Jadi hidup di dunia ini karena negara Indonesia negara hukum, dulu awig-awig itu tidak tertulis, sekarang sudah ditulis. Termasuk kedudukan itu juga kita penting, dan itu udah kolegial, udah disepakati bersama. Apa gunanya SK? Nah, ini biar umat Dharma semua juga kuning, karena negara akan memberikan bantuan dan sebagainya apabila ada SK, termasuk misalnya bikin buku bank saja, yang organisasi bikin buku tabungan di bank tidak akan diizinkan kalau tidak ada SK kepengurusan. Nah ini umat Dharma, SK itu sangat penting sekali, karena desa adat juga mesti memiliki buku tabungan desa adatnya, mungkin LPD-nya. Nah, yang selanjutnya kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga pasti mana bukti. Nah, ada SK sehingga pemerintah juga akan bisa luncurkan dana bantuan kepada desa adat. Mungkin itu saja umat Dharma kaitan dengan SK, sehingga SK itu sangat penting dan wajib. Yang selanjutnya organisasi. Mohon maaf saya tambahkan dikit lagi. Organisasi adalah organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia ciptaan Tuhan. Tidak ada yang bisa ngoreksi. Mau cacat, mau apa, tidak bisa orang ngoreksi. Yang orangnya suruh bikin kayak gini bisa nggak? Walaupun dia misalnya cacat, nggak punya kaki, suruh dia bikin manusia nggak pakai kaki, bisa nggak dia? Nggak bisa. Makanya ciptaan Tuhan sempurna, gitu. Nah, ini juga kita di organisasi majelis adat ini juga karena ini organisasi adalah organ tubuh manusia, saya bilang mesti ada pimpinan, ada staf pembantu pimpinan, ada pelaksana, ada di tingkat provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Ini suatu keniscayaan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau itu nggak ada, nanti
dianggap cacat. Andaikan manusia kaki sebelah kan untuk mencapai tujuan pasti lebih lambat, bahkan tidak bisa mungkin, apalagi kaki tangan nggak ada. Nah disinilah anggaplah desa adat kaki tangan terdepan dia untuk melindungi adat, budaya, agama, tradisi, warisan leluhur ini. Betul. Tetapi kan penting juga kaki tangan ada badan ya. Tingkat kecamatan, kabupaten itu perannya apa? Nah, ada juga di tingkat provinsi yang mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Makanya ada MDA provinsi. Nah itu mungkin sedikit penjelasannya secara ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Kenten sih kira-kira. Untuk semua Pak Jenderal, ya jadi saya jadi ingat ya, memang negara kita kan negara hukum ya. Semuanya harus dibukukan dan berbentuk sesuatu hitam di atas putih sebagai pegangan kan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada kasus ide betara, ijo ngalih dari saksi di pengadilan kan gitu. Beliau itu sebagai apa istilahnya ya secara nis tadi bilangnya. Gini Ji, itu harus dipisahkan. Mana urusan horizontal duniawi, mana urusan vertikal ini sekali atau nah, jangan dicampur aduk. Urusan sekali ini dipakai parameter. Nanti urusan vertikal ke skala horizontal enggak bisa gitu. Jadi harus dipisahkan itu. Gitu Ji. Ya, ini luar biasa Nah, terakhir tiang cermati setelah mereka menyerang MDA secara lembaga kan begitu. Karena MDA itu kan sebuah majelis, bukan forum sekali lagi ya. Itu bisa di googling perbedaan majelis dan forum ya. Akhirnya mereka bergeser menyerangnya ke pribadi ya, yang menjadi pilot gitu loh dalam pesawat. Itu misalnya sebuah pesawat yang mempiloti MDA ini kan megang kendalinya adalah Ide Penglingsir ya. Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet. Nah kalau tidak salah itu kan nama abhiseka beliau ya. Nama abhiseka beliau. Nah sebagai umat Hindu yang sangat menghormati Dresta Bali kan gitu ya. Kalau Dresta Bali kan ada Desa Kalapatra Pak Jenderal. Jadi itu ada sebuah tatanan yang namanya abhiseka kan gitu ya. Nah ini ada foto kan begitu. Yang beredar itu foto lama, mungkin kalau saya tidak salah itu foto mungkin odalan atau sebuah melaspas di MDA kan gitu ya. Belum lama ya. Ya. Itu beredar di media sosial dan menjadi pertanyaan. Kan begitu. Kenapa beliau duduk sejajar dengan Ide Sulinggih yang muput gitulah. Ini tolong diberikan penjelasan agar masyarakat tercerahkan Pak Jenderal Durus. Ya semua Ji. Jadi mau nampure niki kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita sebagai orang Bali, orang Hindu, mestinya harus kenali adat, agama, adat, budaya, tradisi, warisan leluhur. Kan gitu kan? Nah, perlu juga kita tahu bahwa di Bali ini kita sudah sepakati negara mau tade, Bali mau cara, desa mau cara atau mau dresta. Nah ini ada tatarannya itu. Kemudian kita sebagai orang Bali, udah negara mengakui tentang adat budaya itu dihormati, sehingga di Aceh, di Padang, di Papua, apalagi di Bali. Bali menjadi pulau dewata karena menegakkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang agama, adat, budaya, tradisi, warisan leluhur. Nah ini dulu kita pegang. Nah, artinya apa? Nah, kalau masalah tadi yang disampaikan, kok duduk di sebelah Sulinggih, siapa yang berhak menyalahkan itu atau membenarkan itu? Kan gitu? Nah, secara vertikal, spirit yang benar itu udah jelas. Satu, Ide Sangyang Widiwasa. Yang kedua, para dewata yang agung. Yang ketiga, Betara Kawitan, leluhur, dan para Pancamahut. Itu yang berhak secara niskala, secara vertikal membenarkan atau menyalahkan. Kan kita nggak tahu jawabannya. Kapan jawabannya? Tergantung beliau. Mau sekarang karma cicit, atau nanti karma lambat, atau karma setelah reinkarnasi lagi. Itu nanti urusan beliau gitu loh. Kita di dunia saja bicara sekarang. Kenapa beliau melinggih di situ? Kan itu dulu ini. Ya. Yang pertama,
kita lihat zaman kerajaan lah. Kalau sang wiku datang ke kerajaan, pasti sang wiku diberi tempat duduk yang sejajar dengan raja, kan gitu ya. Kalau ini juga, kalau sang raja ke griya, pasti sejajar juga. Nah di situ juga umat juga perlu tahu, jangan sampai ke pribadi, urusan MDA dibawa ke pribadi. Jadi beliau secara pribadi kebetulan sudah Medwijati Raja Resi, sehingga nama beliau juga berubah. Banyak orang, termasuk ada senior saya, kebetulan bintang 2, beliau pensiun, katanya satu sekolah atau satu angkatan dengan beliau menanyakan, beliau pernah di Jakarta, kok sekarang namanya kok jadi Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, wong saya tahu namanya ini gitu ya. Nah ini sekalian kita yang kasih penjelasan untuk kita umat sederhana semua, biar kita tidak salah nanti keliru dosa juga kita, ketidaktahuan kita pakai parameter kepada orang lain kan. Nah saya ingin, niat saya memberi pencerahan penjelasan di sini bahwa contoh misalnya tadinya namanya si A, begitu Medwijati berubah habis ke ide, ada ide Pranda siapa, ada ide Resi, ada ide Pandita Empu, kan gitu. Nah itu jelas sudah memang berubah ke. Nah gitu. Ini juga karena beliau sudah Dwijati Raja Resi, makanya aran beliau juga ke beliau juga berubah, itulah nama beliau itu. Kemudian perlakuannya Nuna Sampurna, terutama ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, Nuna Sampurna titiang waktu ide juga titiang undang raganya nedunin kok ide siapapun undang nedunin ide. Cuma titiang Nuna Sampurna waktu putra titiang metata ide nedunin, tahu-tahunya saya waktu menyajikan itu kepada Sulingge juga datang. Sulingge saya kasih sajian kayak itu, caranya beliau tidak begitu ampun ke sisi panitia Iwang kita. Mestinya kita memperlakukan beliau sama juga seperti wiku. Patut nganggon dulang, kita dulangin juga. Patut menutup, kita tutup. Di ampun, kita orang Bali, kalau tidak memegang adat budaya tradisi warisan leluhur itu Nuna Sampurna, kita salam leluhur kawitan. Saya walaupun jenderal pangkat saya, pernah saya datang ke griya anggota saya, ide bagus itu ke griya. Saya di griya damai, padahal anggota komandan izin komandan dia di atas. Ampun, Tu Haji, kita bikin mantan tak tuli ke. Kenapa? Desa Kala Patra, desa Mawa Cara, karena seorang Bali, walaupun jenderal, saya pegang adat budaya Bali. Saya kan turun macam-macam di situ di griya, saya harus taat tunduk kepada beliau di griya. Aman di kantor saya, dia patut saya kasih perintah, dia melanggar perintah, saya tegur, saya tindak, bila pun saya tempelin, tapi beliau juga taat kepada saya. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah kalau kita mengenali desa Kala Patra, desa Mawa Cara, bisa mengenal di mana kita tinggal, waktunya kapan, hak dan kewajiban kita apa di tempat itu, kita harus tahu. Kayak saya jenderal, masa bertamu di rumah orang terus, Bu, bikin dengan saya gini, saya jenderal, bikin sate kambing ini. Ya jelas tuan rumah gimana sih kira-kira? Tuan rumah marah juga ya. Nah jadi jangan mentang-mentang. Nah, jadi inilah umat sedama. Mari kita sebagai orang Hindu, kita jagalah warisan leluhur ini. Memang sekarang zaman negara, ada lagi yang menyampaikan, mana ada raja, sekarang udah nggak ada itu, kok ratu-ratu, nah gitu kan? Manampura, ini baru kemarin itu di Mengui terjadi upacara besar itu memang wajib dan kita harus hormati. Mohon maaf, waktu saya Kolonel Infantri Ketut Budi Astawa SOS MSI, nah lengkapin biar agak keren dikit gitu kan. Saya ngentek linggih di pelinggih kantor di Bali. Saya undang siapa? Para sulinggih Sabtu Resi, puri-puri yang ada di sekitaran Denpasar, Bandung, Badung, Gianyar, itu saya undang semua, termasuk ide dalam Semari Putra. Kita undang ke sini. Selesai upacara semua, apa? Walaupun saya sudah diwinten Juru Mangku Gede oleh Ide Panditempu, walaupun pangkat saya Kolonel Infantri, begitu selesai itu,
saya cuci kaki beliau, sulinge, saya sujud di telapak kaki beliau. Kemudian kepada raja-raja, saya cuci kaki beliau, saya sukam di lutut beliau. Hanya satu yang tidak mau saya sentuh pun kakinya nggak mau. Beliau ide yang di Sima. Boleh cek, saya bukan ngarang-ngarang ini. Itu wujud saya ngajagang agama, adat, budaya, tradisi warisan leluhur. Dulu leluhur kita yang sejajar dengan saya, sama dengan saya pasang kebetulan. Leluhur saya dulu dijaga oleh beliau, oleh raja, sehingga nggak ada orang berani macam-macam. Dibeli lahan untuk mengerjakan itu, gitu. Sehingga leluhur saya ngasih upeti ke kerajaan. Zaman sekarang bayar pajak lah gitu kan, nah, karena ini tanah negara gitu kan. Yang selanjutnya ke gereja juga mersiapnya. Jadi kalau ini hilang, inilah sekarang ciri-ciri aja Gusti dan Mas Dharma semua. Kenapa Bali sekarang kok jadi ribet begini? Salah satunya mungkin itu penyebabnya. Sudah warisan leluhur sudah kita lupakan. Tidak mau hormat lagi secara bahasa aja, nggak mau hormat sama beliau di Puri, di gereja. Merasa sama karena merasa kaya mungkin, merasa pintar mungkin. Nah ampura kalau boleh tiang Minas, Mas Dharma, orang Bali, mari kita ajegan. Kita terhormat, dihormat oleh semua mancanegara karena implementasi agama, adat, budaya, tradisi warisan leluhur Mas Dharma sekali. Ada pura, ya, ada gereja, ada puri, ada purana, ada para. Itu yang patut kita jaga. Saya walaupun bagaimana saya halus kepada beliau di Puri, di gereja, dia nggak kasar kok sama saya. Dia menghormati saya dengan sebaik-baiknya kok. Masalahnya di mana? Jangan kita punya masalah, ketidaktahuan kita, keegoan kita, kesombongan kita, itu dipakai untuk mempengaruhi orang menjadi parameter. Ampura sampunan. Ini warisan leluhur, ayo kita jaga. Kita kembalikan Bali menjadi pulau dewata lagi. Ini Bali sudah sampai bom berapa kali? 2 kali bom. Mau yang ketiga. Sekarang macam-macam, turis juga udah berani macam-macam, baik di pura maupun di masyarakat berani. Kenapa? Karena taksu Bali udah luntur. Aura Bali udah luntur sehingga dia berani. Kenapa luntur? Itulah agama, adat, budaya, tradisi warisan leluhur yang sudah kita lupakan, kita lawan. Kalau ada lagi ngomong, wah kita sekarang jumlahnya besar, banyak pejabat kita bisa berbuat apa saja. Ampura di depannya saya gitu kan juga. Ampura beli yang merasa mudah-mudahan tersinggung untuk berubah baik, gitu kan. Kalau begitu apa bedanya dengan Duryodhana atau Kurawa? Hanya membanggakan jumlah, hanya membanggakan harta benda. Ampura nih. Mari kita, leluhur kita tidak pernah menggarisbawahi jumlah atau harta, tidak. Tetapi spirit. Dia patut, yang mana patut hormat, ayo kita hormat. Ini sehingga keselamatan yang lebih besar kita dapatkan, gitu. Mari Mas Dharma kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita hormat ke pura, pasti udah semua yang lihat bagus. Ke gereja harus kita hormat, ke puri harus kita hormat. Niki contoh untuk meyakinkan, silakan nanti cari sendiri biar dan yang terlalu meluluin ya. Tidak mau saya sebut purinya, desa mana saya nggak mau sebut. Kalau saya akan berkeman, ketemu informasi ini dari desa itu dan dari puri itu saya cross check ternyata benar. Gitu. Ada masyarakat yang sudah tidak mau lagi ngayah ke puri, nggak mau lagi nyetor hasil panennya ke puri, padahal tanahnya tanah puri. Gitu. Wah kita sekarang sudah tidak zaman kerajaan ini, ngapain lagi nyetor ke puri gitu kan? Nggak nyetor, dia habis panen nggak memberikan aturan ke puri, nggak memberikan ayah-ayahan ke merajaan puri, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? 4 sampai 5 kali panen gagal terus. Baru dia mungkin ada mimpi, ada mungkin rasa, ada mungkin kebetulan dia ngobrol dapat itu. Berarti kita salah. Guru pidukelah dia ke puri, matur ke merajaan puri, nedunenlah beliau ke tempat itu. Nah, baru nyelupkan kaki saja cokor ide di sawah itu, ditinggal selanjutnya sampai sekarang
yang makmur di sana, panen berhasil terus, baru beliau tambah kuat lagi sekarang hubungan antara masyarakat dengan Puri. Ini umat Dharma, terutama yang kita di Bali, mari kita belajar menghormati kewajiban kita didahulukan, baru hak kita nomor 2. Kewajiban kita menghormati orang lain, baru kita punya hak untuk dihormati lagi gitu. Mari kita hormati. Griye, Puri jelas, Griye, Puri, Jero, ayo kita hormati bareng-bareng sehingga leluhur kita memberikan restu kepada kita karena kita melanjutkan warisan leluhur kita. Kita Ji untuk masalah ini. Luar biasa Pak Jenderal penjelasannya ya. Semoga Semeton Sami bisa membuka pikiran kalau di dunia manajemen dan pengembangan diri, mereka membuka gelas, kalau ibarat gelas, membuka gelasnya agar bisa diisi oleh air-air yang bisa dan siap diminum gitu, untuk menghilangkan haus dan dahaga akan pengetahuan dan segala macam. Oke Pak Jenderal, mungkin itu yang bisa mungkin ambil hari ini. Mungkin nanti bisa yang juga mengambil informasi-informasi, apalagi Pak Jenderal kan ikut di PHDI pemurnian. Nih Pak Jenderal, lurus ngiring sinap untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.